Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya wa sahabat ajma'in tabi'at wa rusul ila jami'i umat jadi masyayikh abana wa ummahatina wa jaddatina Alhamdulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik itu perlu kita contoh dan kita laksanakan manistata'tum dengan kemampuan yang bisa kita upayakan. Jadi seperti dalam halnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang, maka sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk melaksanakannya manistata'tum dengan semampu dan sebisanya yang kita lakukan. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, lil alis soleh walis solehi salasatun asalasau alamatin. Orang yang soleh itu memiliki, kata Nabi, orang yang soleh itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, yuslihu bainallahi wa bainahu bil amalis soleh. Yang pertama, wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali tentang tanda orang soleh itu ada 3. Yang pertama, yuslihu bainallahi wa bainahu bil amalis soleh, yaitu menjadikan hubungannya dengan Allah itu dijalin dengan perbuatan atau amal yang soleh. Jadi segala macam bentuk perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu kita laksanakan dengan soleh, dengan baik. Semisal Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa, nah maka puasa yang kita laksanakan itu puasanya yang soleh. Bagaimana puasa yang soleh? Tentu memenuhi standar keabsahan, ada niatnya, lalu dilaksanakan pada pukul 6, pukul 5, kemudian berbuka pada waktu yang sudah ditentukan. Dan puasanya orang soleh itu bukan hanya pindah jam tayang makan saja, tapi selama bulan Ramadan itu juga mengisi aktivitasnya dengan aktivitas yang positif, terlebih kalau itu memiliki manfaat kepada orang lain. Dan terlebih pula 21 Ramadan atau tanggal di mana menjelang detik-detik terakhir di bulan Ramadan pada tanggal 20 ke atas.
Banyak yang mencari, menunggu, berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara i'tikaf di masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi Lailatul Qadar itu ada sebagian ulama yang mengatakan bukan hanya berada di dalam masjid saja. Jadi Lailatul Qadar itu juga ada, bisa kita temukan di perut orang yang lapar, keadaan orang lain yang berkekurangan, yang butuh bantuan, kemudian tetangga kita yang merasa kekurangan dan sedang mengalami musibah. Nah, itu juga bisa menjadi wahana kita untuk menggapai Lailatul Qadar. Jadi jangan hanya disempitkan saja berharap mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara tahajud di dalam masjid saja, tapi abai dengan teman yang sedang susah, acuh dengan tetangga yang kelaparan, tidak peduli dengan sesama yang membutuhkan bantuan. Oh tidak. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya bisa kita gapai di dalam atau dengan masjid saja, tidak. Masa aku gak iso melok tahajudan malam 20 munggah musik ketoke gak entuk Lailatul Qadar, enggak begitu. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang luas, diperuntukkan untuk mereka yang melakukan kebaikan. Karena bisanya mungkin tahajud, ya melakukan tahajud. Jadi 20 malam terakhir itu berpotensi untuk menggapai Lailatul Qadar. Karena yang bersangkutan ini itu puasanya itu adalah menggunakan puasa orang yang soleh. Jadi termasuk tanda orang yang soleh itu adalah menjadikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diisi dengan kesalehan-kesalehan, kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan dan bisa dia laksanakan. Apapun, kalau larangan misalkan kita dilarang untuk menyakiti sesama, maka saat kita tidak atau saat kita enggan untuk melakukan hal yang bisa merugikan orang lain, maka itu diniati sebagai bentuk taat kita kepada perintah Allah. Lalu perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah selain ibadah yang memang wajib, itu juga fungsinya sebagai penyempurna ibadah kita. Barangkali puasa kita cuman dapat lapar dan dahaga saja, ngantuk dan lemas saja, nanti disempurnakan dengan zakat. Sholat kita hanya dapat rutinitas semata, nah nanti disempurnakan dengan sedekah, dengan jariah dan lain sebagainya. Jadi ibadah yang sifatnya itu sunnah itu sebagai penyempurna dari ibadah wajib yang kita lakukan, manakala ada beberapa hal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu termasuk amal soleh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, tanda orang yang soleh itu wa yuslihu dunyahu wa dinahu. Jadi antara kehidupan dia berada di dunia
dengan kelak saat dia berada di akhirat itu bisa seimbang. Seimbang itu artinya tidak berat sebelah, tidak timpang sebelah, juga tidak mengabaikan salah satunya. Kadang ada orang mengabaikan kehidupan di dunia, padahal saat ini dia sedang berada di dunia. Juga bukankah kalau setiap perbuatan kita saat ada di dunia itu sebagai bentuk bekal kita gunakan untuk kita jadikan bekal kehidupan kita di akhirat, maka walaupun kita sedang berada di dunia ini, diberi kehidupan, kesehatan, dan lain sebagainya, maka itu bisa kita upayakan menjadi bekal kita kelak di kehidupan akhirat. Karena kalau sudah berada di akhirat, itu kita tidak bisa mencari bekal lagi, itu sudah cukup. Jadi nggak bisa, kalau kita sudah berada di akhirat kelak, itu sudah tidak bisa menambah saldo atau bekal yang kita miliki. Jadi itu tanda yang kedua. Di antara tanda orang soleh itu, apa yang sedang dia lakukan berada di dunia, itu dia gunakan, upayakan untuk bagaimana bisa menjadi bekalnya saat kelak dia meninggal, saat dia sudah pindah alam dan menunggu hari kiamat, berada di alam kubur. Jadi dia sedekahnya diniati untuk bekalnya perbuatan baik yang pernah membantu orang lain, sekecil apapun dia niatkan untuk bekal kelak di hari kiamat sebagai tambahan amal. Jadi itu bisa menyeimbangkan, karena tadi tanda orang yang soleh yang kedua itu antara kehidupan saat dia berada di dunia dan nanti saat dia sudah berada di akhirat, dicoba untuk diseimbangkan. Bahasane nek tiang niku takut mati, yaitu harusnya orang tersebut semangat hidup, bukan kok takut mati malah kemulan, delimpruk, delek dan lain sebagainya. Enggak. Orang yang takut mati, takut akhirat itu, atau khawatir dengan kelak kehidupan akhiratnya, ya seharusnya dia itu harus semangat hidup, semangat nyambut damel. Ini kadoso jenengan kita takut akan kelaparan, takut tidak punya sanggup, takut ini, ya semangat bekerja, sama dengan itu sebenarnya. Nah, itu termasuk tanda orang yang soleh nyambut damel api oleh megawe nggih sing sae, di samping untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan tatkala kita masih berada di dunia, itu juga bisa menjadi ladang untuk kelak kita saat berada di akhirat. Sangunya itu dikumpulkan yang banyak. Kalau dia pedagang, berarti dia menjadi pedagang yang jujur. Kalau dia pejabat, dia menjadi pejabat yang adil. Kalau dia dalam keadaan kurang, minimalis, mungkin dia harus banyak-banyak bersabar. Kalau dia berkecukupan, nanti dia harus banyak bersyukur dan lain sebagainya. Jadi seimbang, bukan kok berat sebelah. Apalagi timpang sebelah, dan itu urusan duniawi. Jadi kadang kita lupa, manusia itu sering lupa bahwa jatah hidup yang diberikan, jatah kesehatan yang Allah berikan itu ada batasnya. Nah, sehingga kita upayakan sisa usia kita, sisa kesehatan yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita upayakan untuk betul-betul
sebagai sebuah bekal yang kita optimalkan untuk kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Jadi nggih nyambut damel sing sae, sing sregep, sing tenanan supados anggenipun ibadah nggih tenang saged damel bekal utawa bekal benjang wonten dina kiamat, langkung-langkung datang kubur. Kemudian yang ketiga tanda orang yang soleh, wa yardha linnasi ma yardha li nafsihi, rela terhadap manusia atas apa yang dia relakan, atas pribadinya yang dia relakan. Artinya apa? Dados umpami nek ningali tiyang niku dibantu senang, ya maka kita juga umpami kita senang dibantu oleh orang, maka kita juga membantu orang. Kita senang diberi oleh orang lain, maka kita juga harus senang memberi. Kita suka atau rela, ridho ketika dihormati oleh orang lain, maka orang lain juga begitu. Itu maksudnya sepadan dengan apa yang dilakukan, merasa apa yang sedang dia alami, itu juga sama halnya orang lain. Umpamanya dilokne loro ati, dia pun ngelokne tiyang sanes. Nah, itu maksudnya wa yardha linnasi ma yardha li nafsihi. Biasane senengane ngelokne malah basa dilokne genten, wah nesune ra karu-karuan. Itu berarti ya egois. Sing diarani tiyang soleh tandane, tanda dari orang yang soleh itu yang terakhir tadi adalah dia menyukai apa yang dimiliki orang lain seperti halnya dia menyukainya. Nggih seneng niku wae. Kalau senang dimaafkan oleh orang lain saat berbuat salah, pun pula orang lain itu juga akan merasa senang saat kita maafkan. Itu termasuk secara pribadi adalah tanda dari orang-orang yang soleh. Jadi kesalehan-kesalehan ini akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi, yuslihu bainallahi wa bainahu bil amalis sholeh. Jadi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus diisi dengan perbuatan yang baik. Ngedoi perkara sing diharumne Gusti Allah nggih kanthi sae, ngelampahi melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah nggih kanthi sae. Ken salat nggih salate sing sae. Salat sing sae niku pripun? Nggih syarat rukunnya terpenuhi. Ken zakat sing sae. Umpami mampu syarat rukune dipenuhi, ini kewajiban. Umpami saged bidal kaji nggih kajine sing sae. Kemudian poso kados semanten kados wekdal menika puasanya juga harus yang baik, memenuhi standar dan rukun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing boten wajib kados sunnah mawon, berbuat baik, iktikaf, baca Quran, itu semua sebagai penyempurna ibadah wajib kita. Manakala ibadah wajib kita itu misalkan kecampuran ria, kecampuran ujub, kepingin dilemong, kepingin diketok api nang wong liya, nah itu nanti bisa menyempurnakan ibadah wajib kita.
Seumpami kecampuran hal-hal yang tidak dibenarkan atau hal-hal yang sifatnya penyakitnya hati tadi. Kemudian tanda yang kedua kalau wangsuli itu adalah wa yuslihu dunyahu wa dinahu. Kudu seimbang anggenipun urip wonten alam dunya dan juga memikirkan, mengupayakan urip kita wonten alam dunya niku estu bisa menjadi bekal saat kita berada di alam kubur menunggu hari kiamat. Itu juga harus seimbang. Terus boten kok 24 jam digunakan untuk iktikaf tapi dia abai dengan keluarganya, pokoknya anaknya keri kurang, hilang dan lain sebagainya nggak dipikir. Token listriknya muni taki ora dipikir. Semari ngono apa malih kuatah nih sing ten dipikir. Bojone sing bengak-bengok jaruk belanjana, make up sing entek, iki sing entek. Wis ndek urusan akhirat. Yo akhirat ya ora enak make up Mas. Tapi nek aku gak dandani nek sing luwih ayu piye sampean lah, malah susah malah. Jadi itu memang untuk menyeimbangkan, ya. Mboten kok cuman tiang ngomong akhirat. Justru kalau orang bilang akhirat, kudune nggih wonten alam dunya niku sing semangat oleh ngopeni keluarga, semangat ngopeni awak dan lain sebagainya. Terus nggih awake dhewe niku ajengi bidal mantenan semangat, macake semangat, sing kapelan karo pasangane semangat, ya ben ketok apik ngoten. Sami ten akhirat niku mengke ben ketok apik, ben apik ten alam dunya nggih kedah sing apik ngoten. Niku maksudnya dia harus seimbang antara kehidupan dunia yang bertujuan untuk bekalnya kelak di akhirat. Yang ketiga, termasuk tandanya orang yang soleh itu adalah rela atau mengupayakan atas apa yang disukainya juga dimiliki orang-orang lain. Nek kita seneng damai, tentram, asri, indah, lingkungan bersih dan rumah bersih, tidak ada sampah misalkan, itu juga orang lain suka, kayak gitu suka. Nah makanya kita jangan buang sampah sembarangan, membuat perketanang selokannya tonggo, mentang-mentang sawah yang sing juga menurut dibuat kresek dan lain sebagainya. Ya jangan. Lah umpami itu adalah properti kita lalu dibegitukan oleh orang lain, ya awake dhewe ra seneng ya ora enek wong lewat buang kresek di sini sampah yuncale nang jerone pager ya awake dhewe. Ya mesti muring-muring, tiyang nggih ngoten. Walaupun enek sawah gak dipageri, enek lokan gak dipageri, nek sampai sembarangan dikuat, ya tiyang ini ya muring-muring lewat nang ngene ya gak penak ngoten. Jadi melakukan hal yang sama yang kita suka atau yang tidak kita suka juga itu berlaku kepada orang lain. Itu adalah pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali sebagai bentuk tanda kepada kita untuk menggapai kesalehan, baik saleh menjadi saleh terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun soleh di antara manusia saat kita berada di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang baik kepada sesama, utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.